Kenapa sih kok masih belum bikin konten tentang tensis? Sabar teman-teman, percuma kalau saya jelaskan sekarang ketika teman-teman masih belum memiliki dasarnya. Banyak orang gagal untuk mempelajari tensis atau masih merasa kesulitan untuk mempelajari tensis karena terburu-buru. Jadi ibaratnya itu kayak gini, baru chattingan sekali dua kali udah bilang sayang, udah bilang kangen, langsung nembak lagi cuman buat pacaran. Waduh, pasti auto ditolak. Sama dengan tensis juga seperti itu. Tensis itu nggak murahan teman-teman. Sebelum kalian mampu menaklukkan hati tensis, kalian harus bisa mendapatkan hati yang ada di sekelilingnya terlebih dahulu. Penasaran apa sih materi yang akan kita bahas sekarang? Materi yang akan kita bahas sekarang adalah kalimat. Kenapa? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me. I'm Arfi. Let's beautify our English together. Seperti biasa teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika teman-teman mencet dulu tombol subscribe-nya, like-nya, kemudian share kepada teman-teman yang lain supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya sampai request tensis teman-teman terpenuhi. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi seperti ini teman-teman, seringkali ketika kita belajar tensis itu masih mengalami kesulitan. Ketika kita mempelajarinya, ada beberapa hal-hal yang terkadang dilewati, yang padahal itu adalah dasar yang sangat penting untuk memahami tensis tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kalimat. Apa sih yang disebut dengan kalimat dan kenapa harus kalimat? Ya karena tensis itu bentuknya adalah kalimat, maka kita harus mengenali dulu rangkaian kata ini termasuk kalimat atau bukan. Sehingga ketika kita tahu kalau ini kalimat, maka kita bisa menerapkannya ke dalam tensis seperti itu. Mari kita perdalam tentang apa yang disebut dengan kalimat. Saya menyimpulkan seperti ini. Ada 4 poin yang harus diingat ketika saya menyebutkan kalimat. Ada berapa poin? 4. Apa saja itu? Oke, 4 poin ini digunakan untuk mendefinisikan kalimat. Yang pertama adalah rangkaian kata. Yang kedua bermakna sempurna. Yang ketiga berpola subjek predikat. Dan yang terakhir diakhiri tanda baca berupa titik, tanda seru, atau tanda tanya. Apa sih 4 poin itu? Mari kita perdalam satu persatu. Yang pertama, dia adalah rangkaian kata. Apa sih yang disebut dengan rangkaian kata? Rangkaian kata itu terdiri lebih dari satu kata. Jadi pasti lebih dari satu, minimal 2. Gak mungkin I doang gitu disebut kalimat, tidak mungkin. Yang kedua, bermakna sempurna. Apa sih yang disebut dengan bermakna sempurna? Bermakna sempurna itu dapat difahami, kemudian memunculkan kelegaan di dalam hatimu yang terdalam ini ketika didengar, diucapkan, atau dibaca. Terus yang ketiga, berpola subjek dan predikat. Berpola subjek dan predikat. Apa subjek, apa predikat? Untuk video lebih jelasnya saya rekomendasikan teman-teman untuk menonton penjelasan tentang subjek dan predikat sebelum melanjutkan video ini supaya lebih jelas. Tapi jangan khawatir, saya juga akan tetap menyinggungnya. Yang disebut dengan subjek sederhananya adalah hal yang dibahas dalam sebuah kalimat. Kemudian predikat adalah hal yang memberikan penjelasan terhadap subjek. Terus yang keempat adalah diakhiri tanda baca pengakhir berupa titik, tanda seru, sama tanda tanya. Berarti kalau teman-teman menemukan rangkaian kata kok ada tanda titik, tanda seru, sama tanda tanya, berarti pasti itu kalimat. Berarti kalian bisa menerjemahkannya atau memasukkannya ke dalam tensis. Supaya lebih jelas lagi, ini saya memiliki sebuah contoh. Setiap saat aku menyayangimu, atau setiap saat aku menyayangi kamu. Apakah contoh tersebut bisa disebut dengan kalimat? Mari kita perhatikan unsur-unsurnya. Yang pertama, apakah dia rangkaian kata? Ya, terdiri lebih dari satu kata. Apakah dia bermakna sempurna? Apakah bisa difahami? Apakah memunculkan kelegaan setelah kalian mengucapin itu ke saya? No, sorry, bercanda doang. Oke, jadi apakah memunculkan kelegaan dalam hati kalian? Pasti. Ketika unsur pertama, unsur kedua terpenuhi, maka unsur ketiga pasti ada. Pasti rangkaian kata tersebut terdiri dari subjek dan predikat. Mari kita ketahui dulu apa subjeknya. Ayo, mana subjeknya? Subjek adalah hal yang dibahas dalam sebuah kalimat. Ya, subjeknya adalah aku atau saya. Berarti subjek itu tidak selalu paling depan. Di mana saja yang penting itu menjadi pokok pembahasan. Terus yang kedua, pasti ada predikatnya. Ayo, mana yang memberikan penjelasan terhadap predikat? Mencintai atau menyayangi. Berarti subjeknya aku atau saya, predikatnya mencintai atau menyayangi. Terus setiap saat itu sebagai keterangan
kamu sebagai objek. Terus kemudian diakhiri tanda baca pengakhir berupa titik karena merupakan pernyataan. Maka rangkaian kata ini bisa teman-teman terjemahkan menggunakan tenses. Seperti itu. Nah, apa sih pentingnya lagi kita mengetahui definisi dari kalimat ini? Gini teman-teman, karena tidak semua rangkaian kata itu merupakan kalimat. Bisa jadi berupa frasa, bisa jadi berupa klausa. Jadi tidak semua rangkaian kata itu pasti kalimat. Tidak bisa berupa frasa, bisa berupa klausa. Nah, ketika teman-teman bisa menganalisa kalau itu adalah sebuah kalimat, maka kalian bisa menerjemahkannya atau menerapkannya ke dalam tenses. Saya memiliki 3 contoh. Sengaja saya belum kasih tanda baca dari 3 contoh yang akan saya berikan. Tugas kalian adalah melengkapinya dengan tanda baca sama memilih mana yang merupakan kalimat. Ketika rangkaian kata tersebut ingin disebut kalimat, maka harus memenuhi keempat unsur itu. Contoh yang pertama adalah kursi itu merah. Yang kedua, kursi merah itu. Yang ketiga, itu kursi merah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah kursi itu merah. Apakah dia termasuk rangkaian kata? Ya. Terus yang kedua, apakah dia bermakna sempurna? Coba tanyakan pada hati kalian yang paling dalam, apakah kalian lega ketika ngomong kursi itu merah? Lega? Berarti pasti dia memiliki pola subjek dan predikat. Ayo, mana subjeknya? Ayo, mana predikatnya? Subjek yang dibahas. Nah, yang dibahas adalah kursi itu. Berarti kursi itu sebagai subjek. Merah sebagai predikat. Ketika poin 1, poin 2, poin ketiga terpenuhi, maka teman-teman harus menambahkan tanda baca berupa titik. Nah, baru sah disebut dengan kalimat. Yang kedua, kursi merah itu apakah termasuk rangkaian kata? Ya, karena lebih dari 1. Apakah dia bermakna sempurna? Lega nggak kira-kira setelah ngomong, setelah baca, setelah mendengarkan? Kursi merah itu pasti hati kalian bilang ngegantung. Iya kan? Maka nggak usah dilanjutkan. Itu bukan kalimat. Yang ketiga, itu kursi merah. Apakah rangkaian kata? Ya. Bermakna sempurna? Ya, lega kan? Itu kursi merah. Terus pasti memiliki pola subjek dan predikat. Nah, mana subjeknya? Mana predikatnya? Subjek itu yang dibahas. Nah, pada rangkaian kata di sini yang dibahas adalah itu. Berarti itu sebagai subjek. Predikatnya mana? Kursi merah. Maka poin 1, poin 2, poin ketiga terpenuhi semua. Maka harus ditambah tanda baca berupa titik. Maka baru sah disebut dengan kalimat. Kalau ini merupakan kalimat, maka kalian bisa menggunakan tenses untuk menerjemahkannya. Bisa sampai sini? Ya, mungkin itu saja dulu teman-teman. Barangkali ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Tetap seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Jika memang bermanfaat untuk teman-teman, share juga ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujjah! Hujjah!